Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi mengenai ketahanan nasional dan bela negara, membangun argumen tentang dinamika, tantangan dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, serta praktik kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Seperti yang kita tahu bahwa ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia, di mana ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuan menghadapi ancaman yang akan datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa dapat diartikan sebuah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Sebagai konsepsi ketahanan bangsa dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama ketahanan nasional atau disingkatkan dengan TANNAS. Upaya penyelenggaraan tersebut dapat diwujudkan dengan bela negara. 2. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan pada kita, konsep ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya ini terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1965, dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Sampai saat ini kita masih kuat dalam wujud NKRI, bandingkan dengan Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan bangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANNAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANNAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6. 3. Mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandangan dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 ketlar sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandasan ajaran Astra Ketlar. Konsep ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara atau pendekatan dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. 8 gelar ini juga sebagai tolak ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan untuk memiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini, spektrumnya semakin luas dan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Humaira dari kelompok 6, akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Unsur atau gatra dalam ketahanan Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. 3 aspek kehidupan trigatra alamiah, yaitu: yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografi. Yang kedua, gatra letak, keadaan dan kekayaan alam.
Dan yang terakhir, gatra keadaan dan kemampuan. Penduduk 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra yaitu: yang pertama gatra ideologi, yang kedua gatra politik, yang ketiga gatra ekonomi, yang keempat gatra sosial budaya, yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Model Astagatra merupakan peringkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional. Adapun penjelasan dari masing-masing gatra tersebut adalah sebagai berikut. Gatra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan, atau negara konvensional. Yang pertama, luas wilayah negara. Ada negara dengan wilayah yang luas, dan ada negara dengan wilayah yang sempit. Yang kedua, posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Yang ketiga, daya dukung wilayah negara. Ada wilayah habitable dan ada wilayah yang non-habitable. Baiklah, saya Halimatul Hilmi akan menjelaskan materi mengenai esensi dan urgensi bela negara. Antara ketahanan nasional dengan bela negara memiliki hubungan yang erat, yang mana bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara ini terdiri dari 2 bentuk, yaitu ada bela negara secara fisik dan bela negara secara non-fisik. Yang pertama itu bela negara secara fisik, yaitu kita menggunakan senjata dalam menghadapi musuh atau ikut secara militer. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Pelatihan dasar kemiliteran ini diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih atau RATI, yang mana program ini mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi pertama dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang selanjutnya itu fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang, di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. PKN dapat dilaksanakan melalui jalur formal seperti sekolah dan perguruan tinggi dan jalur informal seperti sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya dengan cara 1. Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak kehendak dalam memecahkan masalah bersama. 3. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. 4. Berkarya negara untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. 5. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya sukarelawan bencana banjir. 6. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. 6. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Membacakan materi yang keempat, yaitu praktik kewarganegaraan. Dalam alam demokrasi sekarang ini, ajakan bela negara dianggap lagi tidak menarik dan sudah usang. Apakah warga negara muda perlu diikutkan wajib militer atau tidak perlu? Atau dengan alternatif lain, misalnya dengan pembekalan kesadaran bernegara dengan menjadikan pembayar pajak yang baik. Bagaimana menurut Anda? Lakukanlah debat publik untuk mendalami masalah tersebut.
Bagi yang setuju wamil, mendirikan kelompok pro. Bagi yang tidak setuju, masuk kelompok kontra. Bagi kelompok kontra, berikanlah alternatif lain tentang pengganti bela negara. Apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai bentuk bela negara non-fisik? Lakukan debat publik sesuai dengan prosedur secara demokratis dan santun, dengan bimbingan dosen pengampu.